这个时候，现在就走。看来可以出力。罗监察使，我们一起去。城南基地市的防御就成了问题。江组长。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 797 sampai 798 atau episode 823 sampai 824 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan tiga dewa leluhur sudah dahulu berada di dekat dengan dunia gaib. Kemudian tiga dewa leluhur menjelaskan akan adanya bahaya yang akan menimpa manusia ketika muncul sektor binatang buas. Dan diharapkan semua ras akan dapat memasuki dunia gaib untuk mendapatkan warisan dan harta tertinggi untuk dapat melawan sektor binatang buas nantinya. Setelah selesai memberikan informasi, ketiga dewa leluhur kemudian terbang pergi meninggalkan semuanya. Sementara itu, di wilayah ras serangga dari alam semesta asli, sektor binatang buas, mungkinkah ada makhluk yang begitu mengerikan? Permaisuri serangga duduk di atas tahta dan merenung. Kami belum mempersiapkan diri sepenuhnya, jadi tidak perlu terburu-buru. Bahkan jika kita tergesa-gesa di sana sekarang, ketika kita tiba di luar alam semesta miniatur dunia gaib, membran alam semesta mungkin tidak lagi putih. Kita harus mempersiapkan diri. Kami akan masuk di era keempat. Kami perlu mendapatkan barang-barang berharga sebanyak yang kami bisa. Sebenarnya, untuk semua kekuatan di samudra semesta, meskipun banyak master semesta telah memasuki dunia gaib, hanya beberapa dewa sejati yang masuk. Setiap dewa sejati adalah pilar ras, dan begitu dewa sejati mati, alam semesta miniaturnya akan hancur, dan semua makhluk di dalamnya akan mati. Jadi ketika para dewa sejati berpikir untuk pergi ke dunia gaib, mereka perlu berhati-hati ekstra. Mereka juga memiliki keinginan mereka sendiri, dan pesan dari pikiran asli membantu mereka mengambil keputusan. Beberapa memasuki dunia gaib, beberapa berencana untuk menunggu dan memasuki dunia gaib di era keempat. Sementara itu di alam semesta yang asli, di pusat wilayah manusia, di wilayah rahasia purba. Jenis mesin yang berharga ini sangat kuat. Pemimpin kota kekacauan primal berdiri di sana. Seluruh tubuhnya diliputi cahaya kemasan. Ada 3 pasang sayap emas di punggungnya, menembus kekuatan yang kuat. Itu memang jenis mesin yang tampak luar biasa berharga. Itu juga jenis mesin tingkat atas yang berharga yang diperoleh Luo Feng. Aku bisa 2 tingkat lebih kuat dengan ini yang berharga. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak heran pikiran asli meminta semua makhluk besar untuk memasuki dunia gaib. Itu harus, kata Luo Feng. Tanpa ancaman dari sektor binatang buas, kita bahkan tidak akan ditakdirkan untuk menemukan dunia gaib. Itu benar, kata pemimpin kota kekacauan primal mengangguk. Saat melakukan perjalanan kembali ke alam semesta asli dari alam semesta, ia menguji kekuatan tipe mesin yang berharga dan kagum. Mungkin sulit bagi penguasa alam semesta manusia lainnya, untuk mendapatkan barang-barang berharga, tetapi pemimpin kota kekacauan primal dengan mudah mendapatkan jenis mesin yang berharga, harta sejati tertinggi tipe jiwa, harta sejati-sejati tipe istana, dan tipe domain, harta sejati tertinggi dari Luo Feng, dan semuanya ia dapatkan semuanya gratis. Pemimpin kota kekacauan primal tahu bahwa badai akan datang, jadi dia tidak menolak mereka. Luo Feng, kamu telah membuat banyak kontribusi untuk ras manusia sebagai master asal, kata pemimpin kota kekacauan primal saat ia melakukan perjalanan kembali ke alam semesta yang asli. Guru, kamu telah menjaga manusia dari dalam, kata Luo Feng, menjaga dan mengelola ras kita. Kamu membuat ras kita makmur. Ini adalah kontribusi paling penting. Ketika pemimpin kota kekacauan primal kembali ke alam semesta yang asli, dia hanya bisa menggunakan kekuatan di tingkat 6 tingkat atas, bahkan dengan tipe mesin yang berharga. Tapi dia masih senang dengan barang-barang berharga yang dia dapatkan. Jika kapak besar memiliki barang-barang berharga ini, dia bisa, pemimpin kota kekacauan primal menghela nafas. Guru, tapi ketika Luo Feng membuka mulutnya, dia mengerutkan kening.
Pemimpin kota kekacauan primal memandang keluar. Itu adalah 3 dewa leluhur. Ayo pergi. Mereka berdua menghilang. 3 dewa leluhur dari sekolah dewa leluhur berdiri di atas samudera terpencil yang tak berujung. Di samudera terpencil, Luo Feng dan pemimpin kota kekacauan primal muncul bersama. "Mengapa kamu di sini, dewa leluhur?" kata pemimpin kota kekacauan primal. Dewa leluhur yang sudah tua berkata, "Kekacauan, kami di sini untuk pemimpin gerombolan Bima Sakti." "Untukku," ucap Luo Feng sambil mengerutkan keningnya. "Itu benar," kata dewa termuda dari leluhur. Menurut pikiran aslinya, meskipun pemimpin gerombolan Bima Sakti hanya seorang penguasa semesta, dia makhluk agung terkuat di samudera semesta. Makhluk hebat terkuat di samudera semesta. Pemimpin kota kekacauan primal terkejut. Ini berasal dari pikiran asli, jadi itu membawa beban besar. Dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar, kata dewa leluhur muda. Bahaya akan datang, jadi kita membutuhkan makhluk besar untuk menghadapinya. Ketika kami berbagi informasi tentang sektor binatang buas dengan semua kekuatan dari samudera semesta, kami memberitahu mereka bahwa penguasa semesta tidak mampu melawan sektor binatang buas. Namun, kami hanya berbicara tentang master semesta secara umum. Itu tidak termasuk kamu, pemimpin gerombolan Bima Sakti. Dewa leluhur berwajah ganda menambahkan, pemimpin gerombolan Bima Sakti adalah makhluk agung terkuat di samudera semesta. Jika kamu tidak bisa mengalahkan sektor binatang buas, maka tidak akan ada yang bisa. Meskipun kamu hanya seorang penguasa semesta, kamu memiliki banyak tubuh, kata dewa leluhur yang sudah tua. Bahkan jika salah satu dari mereka mati, samudera terpencil yang tak berujung ini dapat dengan cepat membuatnya. Satu-satunya hal yang hilang adalah beberapa barang berharga. Ini adalah momen penting yang menentukan nasib semua makhluk di alam semesta. Pemimpin Bima Sakti, kamu memiliki banyak tubuh, dan kamu yang terkuat. Kamu yang paling cocok untuk melawan sektor binatang buas. Tidak perlu menyanjungku. Luo Feng menyeringai. Ini hanya sementara. Master-master tertinggi di jagat raya itu tidak mendapatkan barang berharga jenis mesin. Begitu mereka memperoleh beberapa, kekuatan mereka akan melonjak, maka aku tidak akan menjadi yang terkuat. Adapun sektor binatang buas, dia menggelengkan kepalanya. Aku akan memutuskan apakah aku akan pergi atau tidak. Membunuh sektor binatang buas adalah kontribusi besar, kata dewa leluhur yang sudah lanjut usia. Kamu akan dapat meminta pikiran asli untuk membayar kamu. Jika kamu memberikan kontribusi yang cukup, bahkan master asal, yang ditekan oleh alam semesta asli, dapat dilepaskan. Apa? Teriak pemimpin kota kekacauan primal. Master asal, segelnya bisa dirilis. Luo Feng juga senang. Benar, kata dewa leluhur muda itu. Semakin banyak kontribusi yang kamu lakukan, semakin banyak yang dapat kamu minta dari alam semesta yang asli. Lebih sulit untuk meminta alam semesta asli untuk melepaskan master asal daripada meminta beberapa barang berharga tipe mesin. Pikiran asli mengatakan bahwa setelah master asal dilepaskan, ia dapat segera membuat terobosan dan mencapai tingkat baru. Saat ini, ia tidak akan dibebaskan dan akan dihancurkan ketika era semesta ini berakhir. Namun, karena sektor binatang buas adalah ancaman bagi semua ras, jadi jika kamu membunuh mereka, kamu bisa melepaskan master asal. Luo Feng dan pemimpin kota kekacauan primal saling menatap. Pemimpin Bima Sakti, kata dewa leluhur muda, jika kamu ragu, kamu bisa datang ke daerah rahasia dewa leluhur dan bertanya kepada kami. Kami dapat berbicara dengan pikiran asli secara langsung dan memberi kamu jawaban. Kami tidak akan tinggal lama di sini. Kemudian ketiga dewa leluhur tersenyum dan terbang. Ini adalah krisis besar yang bisa memusnahkan semua ras di samudera semesta, dan membawa umat manusia ke ujungnya. Pemimpin kota kekacauan primal mengatakan kepada Luo Feng, setelah menyaksikan tiga dewa leluhur menghilang. Mungkin penting untuk membantu master asal mendapatkan kembali kebebasannya, tetapi dibandingkan dengan krisis besar ini, situasi master asal tampaknya ringan. Kamu tidak boleh pernah dipengaruhi. Juga, tambahnya, sekarang, kamu hanyalah master semesta, tetapi kekuatan tempurmu sudah cukup kuat. Alisnya berkerut saat dia mengerutkan kening. Setelah kamu menjadi dewa sejati, kekuatanmu pasti akan meningkat beberapa tingkat lagi. Pada saat itu, akan jauh lebih mudah bagi kamu untuk berurusan dengan sektor binatang buas, kamu juga akan lebih percaya diri. Dan sekarang, tekad dari asal mula alam semesta memandu kamu, mendorong kamu untuk pergi berperang.
Apakah itu benar-benar karena sungguh-sungguh menginginkan sektor binatang buas mati? Atau karena ingin meminjam upaya sektor binatang buas untuk membunuh dan menghancurkan kamu? Lagi pula, selain kapak besar, tidak ada dari kita yang benar-benar bertukar pukulan dengan sektor binatang buas sebelumnya. Dikenal sebagai eksistensi yang mewakili kehancuran, metode serangannya harusnya benar-benar akan meneror kita. Bahkan jika kamu memiliki banyak tubuh, jika jiwamu dimusnahkan, maka berbagai tubuh lainnya akan binasa seketika. Jika tekad dari asal mula alam semesta benar-benar ingin kamu untuk membunuh sektor binatang buas, maka kamu tidak perlu khawatir. Tetapi jika itu dimaksudkan untuk meminjam bantuan dari sektor binatang untuk membunuh kamu, maka kamu perlu melakukan kewaspadaan yang ekstrim. Disinilah kamu tidak akan pernah bisa lengah. Lagi pula, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika sektor binatang buas benar-benar tak terhentikan, paling-paling, alam semesta primal akan hancur sendiri dan berubah kembali menjadi asal. Ketika yang terburuk sudah berakhir, ia masih bisa berevolusi kembali ke jagat raya. Kekuatan jagat raya, bagi siapapun untuk benar-benar dapat menghancurkannya dari tingkat fundamental, itu sama sekali tidak pernah terjadi. Jika begitu, lalu mengapa ia ingin membunuh sektor binatang buas? Apakah ini nyata, atau apakah semuanya hanya bagian dari plot yang lebih besar? Luo Feng mengangguk berulang kali saat dia mendengarkan. Itu benar, seekor sektor binatang buas mewakili kehancuran, tetapi alam semesta purba mewakili kehidupan. Sektor binatang buas akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk disaktirkan, tetapi alam semesta yang mendasar terus mengalami kehancuran dan kelahiran kembali. Bahkan, itu belum pernah benar-benar dihancurkan sebelumnya. Ini karena bahkan sektor binatang buas tidak pernah benar-benar mampu menghancurkan jagat raya. Aku mengerti, kata Luo Feng, mengangguk dengan serius. Bagaimanapun, master asal sudah ditekan, pemimpin kota kekacauan primal mengeluh. Bahkan jika kamu dibimbing untuk dihancurkan oleh kemauan keras asal itu, tidak peduli seberapa percaya diri aku masih sangat sadar bahwa dalam aspek-aspek tertentu, aku tidak akan pernah sebaik kamu dan master asal. Luo Feng tidak bergegas menuju tanah kegelapan. Lagi pula, menurut apa yang dikatakan oleh tekad asal secara terbuka, itu harus dihancurkan sebelum era reinkarnasi ini. Satu unit waktu yang panjang di era reinkarnasi, lagi pula, Luo Feng bahkan belum hidup 10 juta tahun. Dibandingkan dengan era reinkarnasi, itu adalah periode yang sangat singkat sehingga tidak banyak berarti. Inilah sebabnya mengapa Luo Feng memiliki lebih dari cukup waktu untuk mempersiapkan. Pada saat yang sama, Luo Feng juga sedang mempersiapkan untuk sapu besar. Beberapa hari lagi berlalu, di galaksi Bima Sakti, di dalam tanah suci Bima Sakti, samudra terpencil Luo Feng duduk di menara 9 lantai yang melayang di depan matanya. Sebelumnya, dia telah menyelesaikan pemahaman tahap ketiga sayap Siwu. Tetapi, mengikuti peningkatan level teknik rahasia, bahkan Luo Feng yang berada di Menara Bintang, secara kasar dapat memahami betapa jauh lebih mendalam teknik rahasia itu di level yang lebih tinggi. Dia kemungkinan akan tinggal di sini untuk belajar dan memahami. Luo Feng juga berharap bahwa, melalui pelatihan dan pemahamannya tentang berbagai teknik rahasia lainnya, ia juga bisa mendorong kemajuannya di jalur tubuh yang sakti. Di jalur tubuh yang sakti, semua pemahaman gen kehidupan, pada kenyataannya, memiliki sesuatu yang umum dengan teknik rahasia, game kasiar badak, dan beberapa lainnya. Mereka semua memiliki beberapa tingkat koneksi satu sama lainnya. Guru, lautan jauh Luo Feng tiba-tiba menghentikan apa yang dia lakukan. Dengan membalik tangannya, dia mengambil token komunikasi. Luo Feng, ada berita masuk, dan itu dikirim oleh tamu gunung duduk. Segera, samudra jauh Luo Feng menjadi serius. Sejak tanah keempat yang paling berbahaya muncul, guru tamu gunung duduk tampaknya telah menghilang, dan sepertinya tidak peduli dengan hal ini lagi. Guru, ucap Luo Feng menjawab. 3 dewa leluhur itu pasti sudah melihatmu, kata tamu gunung duduk. Luo Feng terkejut, tapi tetap saja, dia menjawab, ya. Selain kamu, tidak ada orang lain yang bisa mereka cari, jawab tamu gunung duduk. Tapi kamu harus mengingat ini. Jangan cepat-cepat pergi ke tanah kegelapan. Lagi pula, tempat itu adalah sarang dari sektor binatang buas. Akan ada banyak sektor binatang buas di dalamnya, jika kamu siap dan telah memutuskan kapan harus pergi untuk menghadapinya, temui aku dahulu sebelum kamu pergi. Luo Feng dipenuhi dengan ketidakpastian. Guru, ke tempatmu.
Kamu hanya perlu ingat untuk melakukannya. Tamu gunung duduk memotong jalur komunikasi dengan singkat. Luo Feng tercengang. Apa yang terjadi? Dia mengerutkan kening ketika dia mencoba untuk memahami keraguannya. Sebelumnya, guru tamu gunung duduk biasanya dianggap seseorang dengan temperamen adil. Dia selalu sangat prihatin tentang Luo Feng juga. Tapi sejak munculnya tanah keempat yang paling berbahaya, tamu gunung duduk telah berubah. Bahkan di tengah-tengah peristiwa besar seperti itu, dia tidak repot-repot mencari Luo Feng sama sekali. Kali ini, guru tamu gunung duduk tiba-tiba memanggil Luo Feng, dan meskipun itu hanya percakapan singkat dengan instruksi tunggal, Luo Feng bisa merasakan bahwa guru, kemungkinan besar, masih sangat prihatin tentang dia. Tampaknya ada beberapa perubahan dalam temperamen guru, Luo Feng berbisik. Mungkinkah itu karena dunia gaib? Manual 9 jilid, ini adalah seperangkat pengetahuan yang hilang dari dinasti gaib yang tidak seharusnya diberikan kepada orang luar. Menara bintang adalah harta sejati yang kemungkinan besar diciptakan oleh dewa sejati. Sebelumnya aku curiga bahwa guru terkait dengan dinasti dunia gaib. Ditambah lagi, guru telah memerintahkan aku untuk mencarinya, sebelum aku melanjutkan untuk berurusan dengan sektor binatang buas. Alis Luo Feng berkerut saat dia tenggelam dalam pikiran. Dia tidak bodoh. Tentu saja dia bisa merasakan betapa misteriusnya guru, dan dia merasa bahwa rahasia yang disimpan oleh tamu gunung duduk akan menjadi masalah besar. Luo Feng menyingkirkan semuanya. Hal terpenting yang harus dia persiapkan saat ini adalah sapu besar. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Di dunia gaib, di kamp militer Angkatan Darat Timur, di kamp pangkalan tentara Sungai Piton, Luo Feng berada di aula rumah batunya. Cincin titik militer, Luo Feng mengenakan cincin titik militer di pergelangan tangannya. Mengaktifkan kekuatan saktinya, ada perubahan tiba-tiba dalam ruang dan waktu sekitarnya, dan sesosok yang bermandikan cahaya keemasan muncul entah dari mana. Tuan Bima Sakti, ucap sosok yang bermandikan cahaya keemasan itu menyambut. Tunjukkan pada aku simulasi semua ahli hukum, dan dewa sejati yang lolos seleksi untuk 4 tentara besar yang telah aku selidiki sejauh ini, perintah Luo Feng. Dalam tahun itu, dia telah melakukan sebanyak 6 putaran investigasi, untuk memastikan bahwa dia terus mengikuti jumlah keseluruhan, dan informasi tentang makhluk-makhluk besar dari aliansi pasukan bersatu dan tanah suci bulan ungu, yang telah memasuki dunia gaib. Ya Tuan Bima Sakti, kemudian sosok dengan cahaya keemasan merespons dengan hormat. Dalam lingkungan luas ruang, awalnya hanya ditempati oleh Luo Feng dan sosok yang bermandikan cahaya keemasan. Tiba-tiba banyak tokoh muncul dengan cepat. Angka-angka ini mengikuti cara antrian yang sangat sistematis. Mereka semua berdiri tak bergerak di tempat yang sama, tampak seperti orang bodoh sambil memancarkan aura hidup mereka. Di dunia senjata militer, relatif mudah untuk mensimulasikan aura kehidupan. Luo Feng melihat sekeliling sambil dengan hati-hati merasakan kekuatan saktinya. Penampilan dasar dari master semesta tertentu tetap sama. Bagaimanapun, penduduk asli dunia gaib belum pernah melihat mereka sebelumnya, jadi apakah penampilan mereka berbeda atau tidak terlalu menjadi masalah bagi mereka. Inilah sebabnya, dengan hanya mencari dengan menggunakan mata biasa, dia sudah bisa menemukan beberapa target. Simpan 61 ini dan bersihkan sisanya, perintah Luo Feng sambil cepat menggunakan kekuatannya yang sakti, untuk mengunci 61 master semesta di tengah-tengah kerumunan. Ya, sosok yang bermandikan cahaya keemasan menjawab dengan hormat. Tiba-tiba, sejumlah besar tokoh prajurit mulai menghilang satu persatu, meninggalkan 61 prajurit yang merupakan ahli hukum. Tunjukkan padaku daftar yang mencatat waktu mereka memasuki tentara, perintah Luo Feng. Dia baru saja memberikan perintah ketika, langsung, di atas 61 ahli hukum ini, waktu akurat mereka untuk masuk ke pasukan masing-masing muncul dalam urutan yang diutamakan. 61 master hukum ini tiba dalam kelompok. Luo Feng melihat dan menganggukkan kepalanya dalam diam. Secara total, mereka dibagi menjadi 5 kelompok, dan kelompok terakhir masuk 2 bulan lalu. Jadi, dari 2 bulan lalu hingga sekarang, tidak ada satupun yang masuk tentara. Berdasarkan apa yang telah ia selidiki selama setahun terakhir, selama bulan pertama era ketiga, ia hanya menetapkan jumlah rata-rata tentara yang bergabung dengan tentara adalah 12. Dari bulan kedua hingga 8, wabah dianggap telah terjadi. Jumlah tentara yang bergabung dengan tentara berada di puncaknya. Dengan berlalunya waktu, pada tahap selanjutnya, jumlahnya jelas berkurang.
Kemudian, dalam 2 bulan terakhir, tidak ada lagi yang bergabung dengan tentara. Aku kira jumlah Master Semesta dari Tanah Suci Bulan Ungu dan aliansi pasukan bersatu, hampir mencapai batas mereka, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Sepanjang tahun, Tanah Suci Bulan Ungu memiliki total 110 Master Semesta yang bergabung dengan tentara. Di sisi lain, kamp pasukan bersatu mengirim 166 Master Hukum. Ini dapat dianggap satu kelompok. Secara total, Tanah Suci Bulan Ungu harus memiliki total 205 prajurit yang masih hidup. Dan kamp pasukan bersatu harus memiliki total 238. Luo Feng mengangguk saat memikirkannya. Aku kira mayoritas penguasa alam semesta dari Tanah Suci Bulan Ungu telah menyerbu masuk. Dan itu juga untuk aliansi pasukan bersatu, di mana sebanyak setengah dari kekuatannya, mungkin telah menerobos jalan mereka di sini. Tidak dapat dipungkiri bahwa kedua kelompok kekuatan ini sangat mementingkan hal ini. Atau, lebih tepatnya, setiap penguasa semesta memendam kerinduan yang kuat. Jika jumlah yang dihilangkan selama seleksi juga dipertimbangkan, maka jumlah master semesta yang datang ternyata jauh lebih tinggi. Menilai dari jumlah prajurit, cukup jelas bahwa jumlah yang didiskualifikasi selama seleksi tidak besar. Luo Feng mengangguk diam-diam. Sepertinya, selama seleksi untuk master semesta dari samudra semesta aku, tingkat kematian mereka jauh lebih rendah daripada penduduk asli dunia gaib. Luo Feng berspekulasi bahwa berbagai kelompok kuat akan bertindak dalam kelompok. Setiap kelompok kemungkinan besar akan membawa beberapa harta, dan bahkan mungkin ada harta sejati tertinggi di antara harta ini. Bagaimanapun, beberapa penguasa alam semesta dari berbagai kelompok yang memasuki dunia gaib, selama era pertama dan kedua, telah melakukan pertukaran dengan harta karun sejati tertinggi, ras mereka di titik-titik militer untuk memastikan bahwa mereka telah memaksimalkan keuntungan mereka. Tak perlu dikatakan lagi bahwa banyak harta karun sejati tertinggi di samudra semesta adalah harta karun pada tingkat dewa ruang hampa sejati. Bahkan bagi mereka yang pada level dewa sejati, beberapa di antaranya sangat unik. Dengan merebut dunia gaib, dia akan bisa menukar cukup banyak harta dari tingkat dewa sejati. Sudah waktunya untuk bertindak. Luo Feng menarik napas dalam-dalam saat secercah niat membunuh melintas sejenak di matanya. 4 jenderal. Luo Feng menjalin kontak langsung dengan 4 jenderal dari 4 tentara utama, melalui dunia senjata militer. Hanya sesaat kemudian, 4 angka simulasi muncul tidak jauh dari Luo Feng. Bima Sakti. Bima Sakti, mengapa kamu memanggil kami? Tidak seperti biasanya. Salju yang harmonis dan 3 jenderal lainnya telah mengakui Luo Feng sebagai pewaris Raja Sakti, karena mereka sadar bahwa Luo Feng dapat memanfaatkan kekuatan dunia gaib. Mereka juga sadar bahwa Yang Mulia Raja yang Sakti sangat menyukai Luo Feng, jadi saat dia memanggil mereka, mereka secara alami akan muncul tanpa basa-basi lagi. Aku ingin membunuh sekelompok master hukum, kata Luo Feng dengan lugas. Keempat jenderal itu bingung. Bunuh satu kelompok. Bunuh berapa banyak? Berapa jutaan? Keempat jenderal sangat khawatir, karena mereka enggan membunuh terlalu banyak prajurit dengan brutal. Peristiwa semacam itu akan menyebabkan kekacauan. Luo Feng tertawa. Jangan khawatir, bahkan 500 dari mereka. Tidak lebih dari 500. 4 jenderal sekarang bisa tertawa bersamanya. Sejumlah besar pakar hukum. Itu akan setara dengan pertarungan normal dalam suku Acak, di mana jumlah master hukum yang meninggal tidak diketahui. Kurang dari 500, ini tidak cukup substansial untuk menyulitkan mereka dalam memberikan layanan mereka. Alasan mengapa aku meminta kamu 4 jenderal untuk membantu aku adalah karena semua prajurit ini, hampir 500 dari mereka secara total, tersebar di antara 4 tentara, Luo Feng menjelaskan. Rencanaku adalah menyerang dan membunuh mereka semua dalam satu gerakan, dan persyaratanku adalah ini harus serangan jiwa. Mereka tersebar di seluruh 4 kamp militer. Membunuh mereka semua dalam sekali jalan sangat sulit, jadi aku hanya bisa mempertimbangkannya jika aku meminta bantuan ke 4 jenderal. Jika kamu semua bisa mengeksekusi miniatur alam semesta kamu bersama-sama, untuk menjebak seluruh kamp militer, aku akan dapat menghilangkan semua jiwa-jiwa itu secara langsung dalam sekali jalan, dan tidak ada yang akan selamat. Pemusnahan jiwa terjadi pada saat yang sama, dan tak satu pun dari mereka yang bisa selamat. Luo Feng memang menuntut, tetapi ini adalah pertama kalinya ia meminta bantuan para jenderal. Itu seperti sekejap mata bagi para jenderal, jadi mereka tidak akan mengatakan tidak.
Ini benar-benar tugas yang sangat mudah. Aku tidak mengantisipasi masalah dengan aku menyelesaikannya. Bima Sakti, tolong katakan padaku semua aura kehidupan dari hampir 500 prajurit itu, dan hanya itu yang aku butuhkan. Jenderal tidak peduli sama sekali. Dunia gaib sangat besar, 500 master hukum seperti setetes air di lautan. Luo Feng mengangguk. Dia memutar kepalanya dan melihat makhluk emas di sampingnya. Aku telah memeriksa prajurit-prajurit itu berkali-kali, dan aku sudah menemukan semua tentara ahli hukum itu. Silakan simulasikan semuanya. Berdasarkan distribusi mereka di 4 tentara, kirim mereka ke 4 jenderal. Ya, Tuan Bima Sakti, kata makhluk emas. Dunia titik militer dalam cincin titik militer yang digunakan oleh 4 jenderal menunjukkan sosok tentara. Mereka semua memiliki aura yang berbeda, tetapi mereka semua adalah ahli hukum. Lebih sedikit dari total 500, tapi aku punya 201, kata Salju Harmonius dari Angkatan Darat Timur, tersenyum. Aku hanya punya 60 orang di pasukan utara. Para jenderal berbicara dengan santai. Berdasarkan lokasi, wilayah Angkatan Darat Timur memiliki makhluk paling besar dari samudra semesta. Secara total 443. Luo Feng memandang para jenderal. Jenderal, tolong lakukan teknik semesta miniaturmu secara bersamaan. Setelah kamu semua menemukan target, segera beritahu aku. Aku memiliki token komunikasi. Aku akan mengirim pesan kepada kamu semua sekaligus. Ketika kamu mendapatkan pesan aku, kamu dapat melakukan penghancuran jiwa pada semua target pada saat yang sama. Oke, para jenderal mengangguk. Apakah kamu mengatakan bahwa kita dapat mulai menemukan mereka sekarang? Ya sekarang, ucap Luo Feng mengangguk. Di kamp Angkatan Darat Timur, Salju Harmonius berdiri di atas kamp, menghadap tentara. Dengan satu pikiran, membran peredupan dan transparan terbentuk di sekitar tentara. Membran alam semesta raksasa tampak tanpa batas, menyelimuti seluruh kamp tentara. Tak satu pun dari prajurit menyadari apa yang terjadi, kecuali para dewa sejati komandan ruang hampa. Ini adalah alam semesta miniatur. Ini adalah jenderal kita, satu dewa ruang hampa sejati demi satu di seluruh Angkatan Darat Timur bingung. Mereka sebenarnya tidak takut. Dewa sejati yang kekal mampu membentuk alam semesta miniatur dengan satu pemikiran, dan mereka dapat menggunakan kekuatan yang sangat besar di dalam alam semesta miniatur itu. Namun, hanya dengan kekuatan yang menembus dari alam semesta itu sendiri, sangat sulit untuk membunuh dewa ruang hampa sejati. Diam, suara dingin menggema di telinga semua komandan. Semuanya akan kembali normal secara instan. Baik, Jenderal, ucap semua dewa sejati ruang hampa dengan hormat. Tak satu pun dari tentara ahli hukum, atau tentara dewa sejati yang tahu apa yang terjadi. Aku telah menemukan target, Salju Harmonius memberitahu Luo Feng. Segera setelah itu, para jenderal mengirim pesan ke Luo Feng. Aku telah menemukan target di Angkatan Darat Barat. Aku telah menemukan target di Angkatan Darat Utara. Aku telah menemukan target di Angkatan Darat Selatan. Di pulau yang sunyi, air di danau terus memercik pantai. Bagaimanapun, danau itu lebih besar dari semua lautan di bumi. Di tengah pulau, Luo Feng duduk di atas rumah batu. Ada meja di sampingnya. Di meja ada gelas anggur dan token. Luo Feng menuang secangkir anggur untuk dirinya sendiri dan memegangnya. Kemudian dia mengirimkan perintahnya, lakukan. Lakukan, 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 lakukan. Para jenderal menerima perintah pada saat bersamaan. Keempat jenderal yang melakukan miniatur alam semesta tidak akan memiliki belas kasihan untuk para prajurit master hukum. Mereka sudah pada tingkat yang luar biasa, jadi mereka telah melalui pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Membunuh, keempat jenderal terkondensasi menjadi rentetan kekuatan sakti satu demi satu, dan jejak-jejak kekuatan sakti itu mendarat di tentara yang ditargetkan ketika menyerang mereka. Jika mereka diharuskan untuk membunuh 100 juta ahli hukum atau lebih, bahkan 4 jenderal tidak dapat melakukannya pada saat yang sama. Namun, beberapa dari mereka hanya diharuskan untuk membunuh sekitar 50 dari mereka, sementara maksimum yang mereka butuhkan untuk membunuh hanya lebih dari 200. Itu seperti berjalan-jalan di taman bagi mereka. Saat itu di kamp Angkatan Darat Timur, perintah dari Master Bapak adalah, bahwa kita harus mendapatkan lebih banyak warisan tipe mesin. Maka ras robot akan menjadi lebih kuat. Tapi kita perlu beradaptasi dulu. Kita perlu mendapat kredit militer. Dua makhluk besar ras otomat mengirimkan suara mereka dengan harapan di mata mereka.
Tiba-tiba, tubuh mereka menegang. Kemudian mereka pun segera dijatuhkan. Di planet abu-abu di wilayah terpencil dari alam semesta asli, tanah suci bintang leluhur dari ras cangkang kerang. Leluhur, pejuang abadi, raja sektor, dan 6 ksatria alam semesta sedang merendahkan diri, mendengarkan pembicaraan leluhur mereka. Kalian semua yang duduk di sini mewakili inti dari ras cangkang kerang aku, dan kamu adalah harapan dari ras kami. Aku telah menemukan warisan misterius dari tempat yang jauh dan berbahaya. Dengan warisan misterius ini, ras kita akan menjadi lebih kuat. Aku akan menyerahkannya kepada kamu terlebih dahulu. Suara itu datang dari seorang sesepuh yang duduk. Ada kerutan hitam di mana-mana di tubuhnya, 2 antena kuat di dahinya. Pertimbangkan ini dengan cermat. Dia segera memisahkan sebagian dari kekuatannya yang sakti, dan memberikannya kepada para elit dalam rasnya. Ini adalah ras yang kuat di alam semesta asli, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan ras puncak. Dia segera memberikan warisan yang berharga kepada makhluk-makhluk besar di dalam ras, seandainya yang teratas mati dan melemahkan seluruh ras. Saat dia membagikan ilmunya, leluhur cangkang kerang tiba-tiba tampak ketakutan. Kemudian dia terdiam, dan kekuatan hidupnya dengan cepat layu. Inti makhluk agung yang terpesona di tengah-tengah warisan semua membuka mata mereka. Namun, mereka dapat mengatakan bahwa kekuatan hidup leluhur mereka tidak lebih, dan barang berharga yang diberikan nenek moyang mereka menjadi tidak memiliki tuannya lagi. Leluhur, seluruh perlombaan cangkang kerang panik. Tanpa leluhur mereka, status mereka akan cepat berkurang, dan mereka tidak akan memenuhi syarat untuk menempati wilayah yang sangat besar lagi. Namun, menurut mereka, leluhur mereka cukup kuat dan memiliki banyak tubuh, bagaimana dia bisa mati dengan mudah. Sementara itu di ruang di alam semesta asli, seekor binatang aneh dengan 3 kepala indah, dan suara serak melayang di angkasa, dan area di sekitarnya bergelombang. Mereka berani menentangku. Kami telah bergabung dengan aliansi pasukan bersatu. Ras lemah itu bukan apa-apa. Beraninya mereka menentangku. Murid, pergi dan hancurkan ras Huatong itu. Binatang buas aneh lainnya dengan 3 kepala menunduk. Ya, Guru, ia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa makhluk agung yang mengambang di ruang angkasa langsung kehilangan kekuatan hidupnya. Dan kemudian semua kepalanya jatuh. Guru, beberapa penguasa alam semesta meninggal secara diam-diam, beberapa meninggal di depan yang lain, beberapa tubuh mereka menghilang, kemudian beberapa tubuh mereka dijatuhkan. Beberapa adalah pemimpin ras mereka, dan beberapa dari mereka adalah senior ras. Sementara itu di dunia gaib, Luo Feng memegang cangkir anggur, menyesapnya. Dia melihat adegan berkedip di depannya. Beberapa ras berteriak ketika mereka dibantai. Sementara yang lainnya tetap bergerak. Satu demi satu master semesta mati. Beberapa ras hanya memiliki 1 master semesta, dan dengan master semesta mereka mati. Nasib mereka akan menjadi sangat menyedihkan. Mereka tidak akan bisa tinggal di wilayah di mana mereka tinggal lama, karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan wilayah itu lagi. Nasib yang dihadapi mereka akan suram. Luo Feng kemudian melihat adegan lain. Di wilayah manusia, triliunan bentuk kehidupan menangis. Ibu membawa anak-anak, namun, mereka segera dimusnahkan. Banyak planet di wilayah manusia ditaklukkan, dan manusia yang tinggal di planet itu melarikan diri. Terlalu banyak, ini adalah cara kerjanya di antara ras. Luo Feng bergumam, memegang gelas anggurnya. Ketika aku masih lemah, aku melihat bahwa mata-mata dari ras lain hanya akan menghancurkan diri sendiri, dan menghancurkan seluruh planet, membunuh semua manusia setelah mereka ditemukan. Keempat puncak ras memperlakukan wilayah domain luar seperti zona perang. Mereka membantai semua ras yang tinggal di wilayah domain luar. Pertarungan, bertahan hidup. Luo Feng akan melakukan apapun, tidak peduli seberapa kejamnya, untuk bertahan hidup. Ini sudah merupakan hasil yang ideal. Dia telah membunuh semua master semesta sekaligus, menjadikan seluruh aliansi pasukan bersatu lebih lemah dari sebelumnya, memaksa ras-ras itu untuk pindah setelah menemukan bahwa para pemimpin mereka semua mati. Mereka akan menjadi yang paling cocok adalah untuk menyelamatkan ras mereka. Jika mereka terus memerangi manusia, manusia akan menjadi lebih kuat. Dan ketika manusia mampu mengalahkan mereka semua, mereka akan mulai membantai semua ras bukannya hanya membunuh beberapa master semesta. Tentu saja, hasil ini ditakdirkan untuk membuat ras itu menyedihkan. Mereka perlu berlari, dan mereka mungkin diserang oleh musuh mereka. Bima Sakti, semua target telah mati.
Bima Sakti, semua target telah mati. Beberapa dari mereka tidak memiliki jiwa, tetapi mereka tetap terbunuh. Bima Sakti, tidak ada yang selamat. Luo Feng menerima pesan dari semua jenderal. Dia gemetar. Akhirnya, dia tidak tampak senang dengan akhir yang dia tunggu-tunggu. Ada jejak kekejaman yang berkilat di matanya. Dia kemudian menuang secangkir anggur untuk dirinya sendiri, mengaduknya, dan menuangkan anggur keluar. Dia melihat anggur dan bergumam, "Kamu layak mati untuk manusia." Sin kemudian berpindah ke alam semesta yang asli, di langit di atas samudra terpencil yang tak berujung, di wilayah rahasia purba yang merupakan pusat wilayah manusia, pilar-pilar air mengembun membentuk makhluk. Itu adalah Luo Feng, mengenakan jubah berapi-api. Makhluk lain berdiri di ruang di samping Luo Feng. Dan itu adalah pemimpin kota kekacauan primal. "Bagaimana hasilnya?" tanya pemimpin kota kekacauan primal. "Semua 443 penguasa semesta dalam tentara," kata Luo Feng, "sudah mati." Mata pemimpin kota kekacauan primal berkilau, dan dia berteriak, "Fantastis!" Sementara itu di dunia virtual wilayah rahasia leluhur iblis mimpi, di wilayah ras iblis. Ada dimensi di dunia virtual, dan gunung yang luas dikelilingi oleh awan dan kabut. Seekor ular perak raksasa berputar dan mengalir, tinggal di dalam gunung. Selain dari ular perak raksasa itu, banyak penguasa alam semesta dari ras iblis tinggal di gunung yang tak berujung. Ada juga beberapa master semesta dari ras tambahan, dari ras iblis yang tinggal bersama mereka. Meskipun lebih dari setengah penguasa alam semesta telah memasuki dunia gaib, mereka semua telah meninggalkan tubuh atau avatar kekuatan sakti di alam semesta asli. Dengan tubuh dan avatar kekuatan sakti itu, mereka dapat dengan mudah terhubung ke dunia virtual, dan melalui dunia virtual, mereka dapat berkomunikasi dengan leluhur iblis mimpi kapanpun mereka mau. Tidak perlu khawatir, tugasnya tidak. 3 master semesta dari aliansi ras iblis telah berkumpul bersama, dan seekor binatang terbang dengan tulang abu-abu berbicara. 2 master semesta lainnya bukan dari ras iblis. Tiba-tiba, binatang terbang yang aneh itu tampak ketakutan. Kemudian menghilang dari dunia maya. Mengapa dia meninggalkan dunia virtual tanpa menyelesaikan ceritanya? Seorang master semesta yang penuh warna dan menakjubkan dari ras lain berbisik. Dia kemudian menoleh ke sisi lain dengan tiba-tiba. Awalnya, ada 2 master semesta yang mendengarkan master semesta dari ras iblis, tetapi sekarang, master semesta lain yang telah mendengarkan juga telah menghilang. Mengapa mereka berdua menghilang pada saat yang sama? Master semesta menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Jika hanya satu dari mereka yang menghilang, itu bisa dijelaskan oleh sesuatu yang mendesak, yang tidak dapat dijelaskan secara langsung oleh individu tersebut. Namun, 2 dari mereka menghilang sekaligus tanpa mengatakan apa-apa. Jadi sesuatu yang aneh pasti terjadi. "Leluhur iblis!" teriak master semesta. Seekor ular perak raksasa muncul dari kabut. Kepalanya terangkat dan memandangi penguasa semesta saat berkata, "Meng Tali, mengapa kamu memanggilku?" Iblis leluhur, baru saja, Master Meng Wan dan master semesta lain sedang berbicara. Master Meng Wan berbagi informasi tentang dunia gaib. "Aku belum pernah memasukinya, jadi aku ingin tahu dan mendengarkan dia berbicara juga." Tapi Master Meng Wan dan Master semesta lain, tiba-tiba menghilang dari dunia maya, tanpa tanda-tanda. Dan mereka menghilang pada saat yang sama. Jelas Meng Tali bahwa dia khawatir. Hilang secara bersamaan, tanpa tanda-tanda, leluhur iblis mimpi berteriak, ketika menyadari ada sesuatu yang salah. Leluhur iblis mimpi segera mulai memeriksa seluruh gunung. Namun, setelah pemeriksaan, leluhur iblis mimpi merasakan dingin yang mengerikan menyelimuti seluruh tubuhnya. Itu dingin yang bisa membekukan jiwanya. Tidak sejak leluhur iblis mimpi pertama kali menjadi penguasa tertinggi alam semesta, seandainya ini menakutkan. Tidak ada perbandingan, bahkan ketika itu telah kehilangan pertempuran antara kedua tim, itu tidak begitu menakutkan. Hilang, mereka semua menghilang. Leluhur iblis mimpi menyimpulkan, semua penguasa semesta dari aliansi ras iblis memiliki kesadaran mereka yang terhubung ke gunung ini. Tapi sekarang, mereka semua pergi. Mereka semua, hanya leluhur iblis dan 5 master alam semesta lainnya yang tersisa, karena tidak ada yang pergi ke dunia gaib. Seorang raksasa muncul di gunung. Itu adalah leluhur iblis kejut. Iblis mimpi. Leluhur iblis kejut melihat ke bawah dan berteriak, "Semua penguasa alam semesta di bawah aku yang memasuki dunia gaib, telah menghilang." Sama dengan di sini,
Leluhur iblis mimpi tidak mungkin lebih cemas. Leluhur iblis kejut juga cemas. Semua penguasa alam semesta yang pergi ke dunia gaib menghilang, dan mereka semua menghilang tiba-tiba, tanpa meninggalkan pesan. Mereka yang tidak pergi ke dunia gaib aman. Luar biasa, aliansi pasukan bersatu berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Begitu banyak master semesta pergi ke dunia gaib, dan sebagian besar master semesta dari aliansi ras iblis telah memasuki dunia gaib. Jika mereka semua mati, itu akan menjadi pukulan besar bagi seluruh aliansi ras iblis. Peristiwa seperti itu akan menjadi mimpi buruk yang nyata. Memeriksa, mari kita periksa, kata leluhur iblis kejut. Leluhur iblis mimpi segera mengirim pesan ke ksatria alam semesta, melalui dunia virtual dan meminta mereka untuk memeriksa guru mereka. Bagaimanapun, ksatria alam semesta biasanya membawa tanda-tanda yang diberikan oleh guru mereka. Iblis leluhur, tanda mata yang aku punya, tidak punya pemilik sekarang. Guruku meninggal, iblis leluhur, guruku meninggal. Iblis leluhur, bahkan sebelum leluhur iblis mimpi memberi perintah, beberapa ksatria alam semesta mulai menghubunginya. Mereka kehilangan akal, menyadari bahwa semua penguasa alam semesta telah mati. Tanpa kecuali, semua penguasa alam semesta yang telah menghilang dari dunia maya, telah mati. Leluhur iblis mimpi dan leluhur iblis kejut merasa seolah-olah palu besar menghancurkan jiwa mereka. Mereka kesal, ketakutan, dan tidak percaya. Mereka saling memandang dengan mata yang tidak lagi damai. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan rasa takut. Bagaimana bisa, leluhur iblis mimpi kehilangan akal sehatnya? Bagaimana, leluhur iblis kejut juga bingung. Itu adalah pukulan besar, kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelumnya, ras iblis pastilah ras puncak di alam semesta asli. Mereka awalnya memiliki lebih dari 20 master semesta dari ras iblis, serta banyak master semesta ras mereka. Namun, mereka sekarang hanya memiliki 4 master semesta dari ras iblis, dan 5 master semesta dari ras tambahan mereka. Mereka akan dianggap makmur sebelumnya. Tapi sekarang, aku, leluhur iblis kejut mengangkat kepalanya dan berteriak. Dan melolong. Itu dipenuhi dengan kemarahan dan penderitaan. Ras iblis telah membangun dirinya sendiri untuk waktu yang lama. Namun ia kehilangan semua penguasa semesta sekaligus. Kita seharusnya tidak membiarkan mereka memasuki dunia gaib. Kita seharusnya tidak memilikinya. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.